Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, perkenalkan saya Siti Karimatus Salamah, DKP Angkatan 11 dari Kota Kediri. Bapak Ibu, hari ini saya akan melaksanakan observasi aksi nyata pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Miss Hilda yang akan mendampingi saya pada proses observasi akademik hari ini dan yang akan menjadi objek observasi aksi nyata pada modul 2.3. Bapak Ibu, berikut adalah observasi supervisi akademik. Selamat pagi, Miss Hilda. Ya, selamat pagi, Bu Iman. Bagaimana kabarnya hari ini, Miss? Ya, alhamdulillah sehat dan baik juga. Alhamdulillah ya, Miss. Ya. Miss, di sini saya ingin meminta waktunya sebentar ya, Miss, ya. untuk melaksanakan aksi nyata pada modul 2.3 ini, yaitu supervisi akademik. Nanti hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi dulu ya, Miss. Ya. Nah, di pra-observasi ini saya akan ada beberapa pertanyaan nih, Miss. Ya. Nah, berkenan ya, Miss? Ya, saya berkenan. tanya-tanya? Ya. Baik, terima kasih ya, Miss ya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, Miss. Tujuan pembelajaran seperti apa sih yang akan dicapai gitu, Miss? Yang diinginkan itu seperti apa? Saya itu berkeinginan untuk anak-anak itu mampu melafalkan, terus memahami setiap konsep atau tema yang ada dalam pembelajaran tersebut. Baik, melafalkan ya, melafalkan. Memahami. Jadi anak-anak itu tidak hanya asal menghafal saja, tapi juga dia bisa memahami. Iya. Baik, Miss. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Miss. Ya. Area pengembangannya itu, area pengembangan yang ingin dicapai nih, Miss, itu seperti apa, Miss? Saya tuh berkeinginan untuk anak-anak itu aktif dalam setiap pembelajaran, seperti keterampilan. Saya ingin membuat anak-anak itu terampil dalam setiap tema itu. Kan ada ya, Miss, seperti ada konteks yang menggambar atau video visual. Terus kinestetik kan juga ada. Jadi saya ingin mengembangkan hal tersebut melalui flashcard. Flashcard. Iya, flashcard. Kemudian tadi Miss Hilda menginginkan anak-anak itu yang aktif gitu, iya. Karena balik lagi, bahasa Inggris itu kan bukan bahasa kita sehari-hari ya. Mungkin ada kendalanya. Iya, ada di situ. Kemudian dari tadi ada tujuan pembelajarannya, kemudian area pengembangan yang akan dicapai oleh Miss Hilda. Nah, ini untuk menunjang gitu, Miss, model pembelajaran apa nih yang akan digunakan? Untuk model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning. Nah, problem based learning ini ya tadi Miss Hilda karena ada permasalahan di pelafalan karena ya tadi balik lagi bahwa bukan bahasa setiap hari. Jadi dimulai dari permasalahan tersebut, kemudian Miss Hilda memakai model pembelajaran PBL itu tadi. Baik. Kemudian selain modelnya, Miss, ini strategi apa yang Miss Hilda ingin gunakan itu dalam pembelajarannya? Saya menggunakan 2 proses. Yang pertama prosesnya itu seperti pembelajaran sesuai visual, terus kinestetik kayak gitu. Nah, visual nanti saya ambilnya dari video. Nanti anak-anak mencermati, terus setelah itu anak-anak juga mendengarkan terus meneripkan. Untuk yang kinestetik nanti dari saya, mungkin saya memberikan arahan untuk it is what it is, this is what, like seperti itu. Terus untuk yang kontennya ya nanti saya cari yang mudah seperti itu, pakai flashcard dan sebagainya.
flashcard juga. Iya. Kemudian ini Miss, selain itu flashcard kan kita menggunakan kartu Iya, ya. iya, kartu. Miss Hilda ini berencana menggunakan IT atau tidak dalam proses Enggak, pembelajarannya? saya membuat gambar seperti biasa. Nanti saya masukkan di amplop. Saya minta untuk anak-anak setiap kelompok, saya minta maju ke depan untuk menggunakan kartu tersebut dan mengucapkan secara baik. Secara baik. Ya. Itu tadi strateginya ya. Ya. Kemudian untuk penilaiannya ini, penilaian ketercapaian anak-anak. Ya. Selain penilaian, terus evaluasi yang digunakan oleh Miss Hilda ini seperti apa? Saya mempunyai tiga penilaian. Yang satu itu teramati dan tidak teramati. Untuk yang teramati itu nanti ketika dua seperti yang tadi dia ke depan melafalkan, terus cara pembicaraannya itu nanti saya tulis semua. Jika teramati semua berarti dia sudah mampu atau bisa. Jika salah satunya tidak tercapai, tidak mampu, berarti ya belum mampu capaian tujuannya. Jika semuanya belum mampu semua, maka saya akan meninjau lagi pembelajarannya. Melakukan refleksi ya, lagi. Iya, refleksi. Kemudian yang terakhir nih Miss, sasaran untuk pembelajarannya ini kelas berapa kira-kira? Saya nanti akan menggunakan untuk kelas 2. Kelas 2. Kemudian ini pembelajarannya, mata pelajarannya apa tadi Miss? Bahasa Inggris ya? Dengan tema ruang kelas, properti ya. Ruang kelas ya. Aktivitasnya di kelas bagaimana dan nama-namanya. Nama-nama benda yang ada di kelas gitu. Benda yang ada di kelas. Kemudian untuk waktunya nih Miss, kira-kira untuk observasi nanti kan saya juga mendampingi Miss Hilda ketika observasi ini, kira-kira waktunya pukul berapa? Mulai sekitar jam ke-5 dan 6. Oh, jam ke-5 dan ke-6 ya. Ini hari apa Miss? Hari Rabu. Hari Rabu. Ya. Jadi saya minta waktunya Miss Hilda ya ketika observasi. Nah, diharapkan nanti ketika observasi Miss Hilda ini bisa menerapkan tadi model-model pembelajaran, kemudian strateginya bagaimana. Jadi dan ketika pra ini ya Miss, ini saya juga membantu Miss Hilda untuk menyiapkan secara fisik, secara mentalnya Miss Hilda, supaya Miss Hilda nanti bisa lebih percaya diri lagi, kemudian anak-anak juga bisa aktif, gitu ya Miss ya. Baik, terima kasih Miss Hilda atas waktunya hari ini. Mohon maaf sekali saya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Ya, oke. Sampai jumpa di observasi hari Rabu ya Miss. Iya. Selamat pagi Miss Selamat Hilda. pagi. We begin our study this morning. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, let's we read basmalah together. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya, hari ini kita belajar tentang apa? Bahasa Inggris. Temanya apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat kemarin? Apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kita belajar tentang isi ruangan kelas. Contohnya apa aja? Ada yang tahu? Apa? Flag. Ada yang tahu lagi selain itu? Ya, bendera. Flag itu bahasa Indonesianya bendera. Selain flag, ayo kita bermain ice breaking dulu. Nah, sekarang semuanya harus berdiri di luar meja. Yo, berdiri semuanya. Biar bersama-sama, yo. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, tertawa lagi, haha. Lagi ya, satu kali. Silakan
diperhatikan, Miss ada sebuah video tentang pelafalan bahasa Inggris yang ada di sekitar lingkungan kelas kita ya. Chair. Notebook. Notebook. Sudah habis. Ada yang sudah paham belum? Sudah. Ada yang masih ingat dari tayangan videonya? Masih apa contohnya? Satu. Apa? Scissor. Apa? Blackboard. Apa lagi? Wax. Selain apa lagi? Globe. Apa lagi? Clock. Ada pen. Sekarang Miss kasih pertanyaan dulu. Coba diingat-ingat. Lepak bahasa Inggrisnya apa? Pencil case. Kalau penghapus papan? Penghapus papan? Dustbin. Kalau Cikra, ayo Cikra tadi apa? Dustbin atau pengki. Yang nggak tahu Cikra itu pengki. Bahasa Inggrisnya dustbin ya. Ada yang masih belum paham atau ingat? Ada? Belum. Miss punya amplop. Nanti diam. Nanti Miss tunjuk atau Miss nanti tunjuk kelompok 1 2 3 4 maju ke depan. Terus bilang, kalau seumpama gambarnya kursi berarti bilangnya gimana? This is a chair. Berarti yang lainnya harus menirukan. Terus yang kedua, lanjut kedua kalau seumpama ada gambarnya peta, berarti bilangnya this is a map. Atau boleh bilang that is a map. Ya. Jadi terserah mau bilang that is boleh, this is juga boleh. Sekarang Miss bagikan, silakan nanti memilih gambar yang disukai ya. Miss bagi satu-satu. Pensil. Ini berapa? 2. Ini pensil. Ya, pensil. Sudah? Sudah dibagi semua? Sudah dapat 2-2? Nggak apa-apa. Loh, kok 3-3? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekarang belajar dulu sama temannya. Tebak-tebakan dulu sama temannya. Kalau sudah, nanti maju ke depan. Ada Pak, tebak saja. Sama. Ini juga masih ada. 3 boleh, 2 juga boleh. Nanti ganti lainnya, ini ada pen. Sudah. Ya, tidak apa-apa dibawa dulu. Sudah? Tebak-tebakan dulu. Kalau sudah bisa, nanti ke depan membilangkan, melafalkan. Ya. Sampai. This is a chair. This is a chair. Ayo lanjutnya. Mbak Naila. This is a book. This is a book. This is a bag. This is a bag. This is green board. This is a green bird. Ayo tirukan. This is a green bird. Ayo selanjutnya. Sana. It is a It is a bag.
It is a bag. Yuk, selanjutnya lagi. It is a dolphin. It is a dustbin. Ya, selanjutnya ganti lagi. Mas Rendra, semua apa belum? Ada yang belum tahu bahasa Inggrisnya? This is Buku bahasa Inggrisnya? Berarti this is books. this is a book. Ele, kasih tepuk tangan. Ya. Ya. Sudah ya. Miss tutup pelajaran bahasa Inggris hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hilda. Ya, selamat siang Bu Iman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Bu Hilda, di kesempatan hari ini saya dan ditemani oleh Bu PP saya ini Ya. akan melakukan pasca observasi yang kemarin kan kita sudah melakukan pra, kemudian sudah melakukan observasi ya, juga ya observasi. Bu. Nah, di sini nanti saya ingin mengulik gitu ya sedikit tentang observasi kemarin. Nah, gini Miss, saya panggilnya Miss saja biar tidak bingung. Ya. Miss, gimana nih perasaan Miss Hilda setelah melakukan observasi kemarin? Perasaan saya masih belum puas karena masih ada beberapa anak masih belum bisa melafalkan secara fluently, secara lancar gitu ya. Secara lancar. Terus kemudian menurut Miss Hilda nih, selain itu apa sih kendala-kendala yang ada di observasi kemarin gitu? Kendalanya itu saya masih belum bisa mengkoordinasi anak-anak untuk memperhatikan, itu yang agak sulit menurut saya. Mengkondisikan anak-anak itu ya. Iya. Jadi kalau teman-temannya ketika melafalkan di depan, yang lainnya itu tidak mau mendengarkan. Kadang masih ada yang ngobrol atau bingung sama tempat duduknya seperti itu. Terus itu Miss, untuk range keberhasilan nih dari 1 sampai 10 dari observasi kemarin itu menurut Miss Hilda, Miss Hilda berada di mana? Kalau menurut saya di angka 8 karena karena saya beranggapan semuanya hampir bisa, cuma ada 1 atau 2 anak yang masih belum bisa. Di angka 8 ya Miss. Kemudian gini Miss, tadi kan Miss Hilda mengatakan bahwa anak-anak itu kurang kurang memperhatikan gitu. Nah, ini nanti untuk rencana ke depan gitu ya. Kan kemarin sudah observasi, kemudian kita ada masalah seperti itu. Nah, rencana ke depan Miss Hilda itu gimana sih supaya anak-anak itu bisa memperhatikan gitu Bu? Nanti akan saya buat kayak seperti ini. Ketika saya berbicara mengenai things of the class, nanti mereka harus fokus dengan ucapan saya. Jadi mereka ketika mereka sudah fokus, pasti mereka akan memegang atau menirukan apa yang saya ucapkan seperti itu. Jadi mereka harus melatih kefokusan tersebut ya Miss. Berarti kalau kita bisa ambil nih Miss, yang menurut Miss Hilda kesulitan anak-anak itu yang bagian mananya sih? Bagian fokusnya itu. Tapi untuk pelafalannya? Ya masih bisa Bu, sebenarnya itu mereka bisa, tapi kadang malunya itu loh Bu. Kemarin kan ya itu ya Miss, kemudian kita kan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Miss Hilda nih, sudah observasi kemarin, pembelajaran kemarin itu sudah berdiferensiasi atau belum dari konten, kemudian produk dan sebagainya? Kalau menurut saya masih ada yang kurang, masih belum semuanya. Kurangnya di mana Miss? Di kontennya. Di kontennya. Oke. Di kontennya itu apa? Maksudnya kok Miss Hilda bisa mengatakan di kontennya? Karena kontennya itu masih sedikit kayak gitu, ya kan seharusnya ada beberapa tabs itu masih belum. Kurang bervariasi gitu ya. Jadi mungkin anak-anak juga kurang excited gitu ya Miss ya. Oke. Nah, untuk kedepannya nih Miss, nanti rencana Miss Hilda untuk biar anak-anak itu lebih fokus, kemudian biar lebih
mengikuti pelajarannya Iya. dengan baik, itu rencana ke depannya apa? Untuk yang pembelajarannya itu. Mungkin saya akan menambah dengan kontennya, dan saya mengajarkan sebagaimana apa pelafalannya. Iya. Selain itu saya juga mengolah fokusnya bagaimana, seperti itu mungkin. Untuk tadi kan hanya konten ya, Miss Iya. ya. Nanti rencana ke depannya itu ada diferensiasi lainnya tidak? Kalau itu masih ada, Bu. Masih Selanjutnya ada. ya, nanti diferensiasinya kemampuannya anak seperti apa, dan ketepatan atau ke apa sih namanya, pelafalannya itu Pelafalannya. seperti apa. Oke. Kemudian untuk selanjutnya dari 1 sampai angka 10 nih, angka berapa di titik mana Miss Hilda mau meningkatkan lagi gitu? Ini di titik mana? Kan tadi masih di angka 8. Ya. Nah, nanti kedepannya mau naik atau menaikkan, gimana gitu? ya kalau bisa mau naik 9 lah. 9 ya. Ya. Kemudian ini Miss, kan tadi Miss Hilda bilangnya masih ada apa ya? Masih ada rasa yang kurang gitu, ya. kurang. Kemudian kalau dari sisi keterlibatan orang lain atau apa namanya Miss, keterlibatan antara saya dengan murid ya, dan murid, kemudian untuk dukungan dari orang-orang yang lainnya gitu gimana Miss? Masih kurang atau? Kalau menurut saya masih kurang, karena saya kan butuh juga referensi dari orang lain juga. Jadi saya masih pembelajaran lah, masih belajar bagaimana sih yang benar itu. Itu tadi ya Miss. Kemudian Miss tadi sudah melakukan rencana tindak lanjut. Ini kira-kira Miss, kira-kira rencana Miss Hilda tadi mau dilakukan kapan? Rentan waktunya? Ya secepatnya kalau bisa, atau minggu depan bisa dilakukan. Minggu depan bisa dilakukan ya. Miss. Oke. Kemarin itu kelas berapa Miss? Kelas 2. Kelas 2. Ya. Kemudian untuk jumlah siswanya ada berapa? Jumlah siswanya ada 30. 30 ya. Dan pembelajarannya tentang listening ya? Ya, speaking. Ya. Speaking. Untuk kedepannya nanti ataukah berganti Miss, kan dari speaking, ganti listening atau apa? Mungkin kedepannya kan ada listening juga, jadi mereka harus fokus dari pelafalan saya juga, jadi penambahan gitu. Ya. Kemudian ini Miss, harapan Miss Hilda dari pembicaraan kita tadi, kemudian observasi kita kemarin dan itu bagaimana Miss, harapan ke depannya? Harapannya itu anak itu mampu dan mengerti. Kalau untuk urusan melafalkan tidak bisa dipukul rata anak mampu, tapi saya berharap anak-anak itu mengerti bahasa Inggris itu seperti apa. Karena mungkin kesulitan juga ya Miss, karena bukan bahasa sehari-hari. Oke, baik Miss Hilda. Saya tunggu ya Miss nanti untuk observasi selanjutnya, kemudian kita bisa sharing pembelajaran yang berdiferensiasi yang baik itu bagaimana untuk kedepannya gitu ya. Terima kasih atas waktunya hari ini ya Miss. Mohon maaf saya merepotkan Miss Hilda. Iya, tidak apa-apa. Oke, selamat siang Miss Hilda. Selamat siang, terima kasih.